Renungan Terang Hidup Rabu 21 Februari 2024. Tema: Allah ada di bumi dan di sorga. Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dari zaman dahulu sampai sekarang, banyak orang benar yang merasa iri kepada orang fasik. Kelihatannya hidup mereka jauh lebih baik dari kehidupan orang benar. Mereka hidup dalam kemewahan, kebal hukum, dan juga disanjung dan dipuja. Seolah-olah Allah menutup mata terhadap kefasikan mereka. Hal ini yang dirasakan oleh pemazmur. Awalnya pemazmur merasa cemburu kepada orang fasik yang hidupnya makmur dan tanpa rasa sakit. Beda halnya dengan hidup orang benar yang penuh dengan kesulitan. Tetapi ketika pemazmur dekat dengan Tuhan, ia belajar melihat dari perspektif Tuhan. Ia pun mengerti bahwa orang fasik akan dibinasakan dan dihancurkan oleh Tuhan. Ketika hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan penuh dengan ketidakadilan, kita harus mengerti bahwa kita hanya melihat dunia dari sudut pandang yang bersifat sementara. Memang hidup orang fasik sepertinya sangat senang. Meski demikian, kita perlu belajar melihat dunia dari sisi Allah dan melihat betapa hidup orang fasik sedang berjalan menuju kehancuran dan kebinasaan. Asa pun bergumul memahami maksud Allah. Meskipun sudah mempertahankan hati yang bersih, hidupnya malah lebih menderita daripada orang fasik. Meskipun ia pelayan Allah, ia tidak mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Ia memiliki pemahaman yang salah tentang Allah. Ia jadi cemburu pada orang fasik, namun Allah kemudian memberikan pemahaman yang baru dan benar padanya, bahwa pribadi Allah itu sendiri lebih dari cukup, sehingga ia tidak menginginkan apapun lagi. Allah tetaplah Allah, baik ia dalam kondisi menderita maupun dalam kondisi baik. Kita sering menjadikan Allah sebagai Allah hanya ketika kondisi kita baik. Tanpa sadar kita memiliki pemahaman yang salah sehingga mudah iri terhadap orang lain yang kondisinya lebih baik. Pribadi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada kita melebihi segala berkat. Dia memakai pergumulan hidup untuk memurnikan iman kita hingga kita memiliki pemahaman yang benar tentang dirinya. Dengan terus berpusat kepada Allah, kita dapat menceritakan segala pekerjaannya sehingga orang lain dapat melihat Allah yang melindungi kita. Renungan. Bagaimanakah Anda menggumuli perspektif Allah? Apa faedahnya jika Anda mengikuti perspektif Allah? Bersediakah saudara untuk tetap bersandar kepada maksud Tuhan dalam hidupmu? Marilah kita berdoa. Bapa yang kami puji dalam Yesus Kristus,
Mampukanlah kami melihat segala sesuatu dari perspektif-Mu. Amin.